Halo, kami dari kelompok 8 Saat ini kami sedang berada di Sanggar Agung. Ya, aku Rehan. Aku Evi. Aku Indri. Aku Sheila. Aku Karen. Aku Jesslyn. Aku Angel. Aku Rania. Ya, salam kenal semua. Cekidot. Klenteng Sanggar Agung dikenal dengan Klenteng Hong Santang. Klenteng Sanggar Agung ini didirikan oleh keluarga Sortiaji Yudo dan diresmikan pada tahun 1999, bertepatan dengan tahun baru Imlek. Beliau bermaksud membawa semangat spiritual umat Tridharma sekaligus harapan menampilkan sebuah ikon bagi kota Surabaya. Sementara Tridharma memiliki arti-harfiah 3 ajaran. 3 ajaran yang dimaksud yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, Klenteng Sanggar Agung ini juga digunakan sebagai kawasan pariwisata. Karena corak bangunannya yang unik dan menarik, membuat para wisatawan dari berbagai daerah tertarik untuk datang ke sini. Para wisatawan yang datang sangat beragam. Agar kedatangan wisatawan dan pengunjung tidak mengganggu aktivitas peribadatan, semenjak tahun 2015, jalan yang diperuntukkan bagi para wisatawan yang hendak ke halaman tepi pantai diarahkan tidak melewati bagian dalam kelenteng, melainkan melewati ruang pengelola kelenteng di sayap kiri bangunan. Kemudian, selain sebagai tempat wisata dan juga tempat ibadah, tempat ini juga digunakan sebagai kawasan wisata alam. Klenteng Sanggar Agung dikelilingi hutan mangrove yang difoto dari kejauhan. Hutan bakau di sekitar kelenteng Sanggar Agung menjadi habitat alamiah bagi berbagai jenis hewan seperti burung bangau, kepiting, burung gereja, dan ikan gelodok. Oleh sebab itu, klenteng ini biasanya menjadi tempat rujukan bagi umat Buddhis dan Tridharma yang melakukan ritual pancen bagi jalan ke alam. Baik teman-teman, saat ini kami sedang berdiri tepat di bawah patung Kuan Yin. Secara resmi, Sanggar Agung menyatakan bahwa tinggi patung Kuan Im di sisi timur bangunan kelenteng adalah 18 meter. Patung ini dibangun setelah seorang karyawan Sanggar Agung melihat sesosok wanita berjubah putih berjalan di atas air pada saat ia sedang menutup kelenteng di malam hari. Penampakan itu dipercaya sebagai penampakan Kuan Im tersendiri. Keunikan dari lokasi kelenteng Sanggar Agung adalah kelenteng ini dibangun di atas laut. Kelenteng ini dibangun di atas area dengan luas sekitar 4.000 meter persegi dengan bangunan berciri Bali dan kombinasi budaya Jawa. Nah, bisa dilihat dari atapnya. Sanggar Agung menggunakan perpaduan gaya Jawa yang cukup kuat, meskipun secara umum bangunannya bercorak Bali. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama, masyarakat Indonesia mengemban nilai Pancasila yang tercermin dengan sikap yang positif yang menganut prinsip keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya adalah beribadah. Masyarakat menghargai perbedaan dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Mereka mendukung sistem hukum yang transparan dan berkeadilan. Jadi, kita tidak boleh mengucilkan suatu kelompok orang tertentu karena kita adalah harus adil sebagai rakyat Indonesia. Dan menurut dari kitab kami sendiri, tertulis di Matius 22 ayat 39, tertulis yaitu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam ajaran kami, disebutkan bahwa kami harus mengasihi sesama manusia. Kasih itu tidak membeda-bedakan karena kita adalah sesama manusia. Agama bukanlah alasan dan batasan bagi kita untuk mendiskriminasi orang lain, melainkan agama kami mengajarkan kami untuk saling memberikan kasih di antara manusia. Nah, kemudian kita membahas tentang kebinekaan sendiri. Nah, kebinekaan sendiri itu berhubungan dengan Pancasila. Nah, Pancasila sendiri kita ambil dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa tentang toleransi beragama. Toleransi beragama sendiri itu kita saling berperilaku adil, kita sama, kita saling menghormati terhadap beragama lain,
Nah sendiri kayak kita saat ada perayaan ibadah orang lain, kita saling menghormati dan kita nggak mengucilkan orang lain juga. Nah, di dalam Islam, lebih tepatnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang toleransi. Yaitu yang pertama ada di surat Al-Kafirun ayat 1-6, terus surat Al-Yunus ayat 40-41, dan seterusnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di dalam ayat tersebut itu terdapat pengertian atau apa ya, isinya tentang toleransi. Jadi seperti tempat yang kita kunjungi saat ini itu juga banyak pengunjung dari agama lain, Islam, agama Kristen, dan Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Itu termasuk salah satu toleransi. Bagi Pak Mahio, apa itu toleransi menurut agama atau menurut Pak Mahio? Toleransi itu menghargai keberagaman, itu toleransi. Tapi saya setuju dengan pendapatnya Buya Syagu. Nanti mbaknya lihat ya, bukan toleransi untuk Indonesia, tapi kesetaraan. Kesetaraan itu artinya nggak perlu kasih toleransi untuk yang minoritas. Kebetulan saya double minoritas ya. Double minoritas itu artinya saya Chinese, saya bukan Islam. Tidak perlu toleransi, tapi kesetaraan. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia itu bebas menentukan agama, keyakinan sesuai undang-undang. Biarpun sedikit, haknya sama yang mayoritas. Berkunjung dan berinteraksi langsung dengan berbagai pengunjung kelenteng Sanggar Agung membuat kami sadar bahwa mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa menjaga kerukunan bangsa dalam ikatan kebinekaan. Jadi seperti itulah keseruan kami dalam acara acara kita jalan-jalan kami ke Kelenteng Sanggar Agung. Terima kasih telah menonton. See you. Terima kasih. Ya.